Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustadzah Haifa Marta. Di sini saya mengajar sebagai guru bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa bersama-sama dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar hari ini. Baik anak-anak, hari ini Ustadzah Marta akan memberikan materi dengan tujuan pembelajaran menulis dan menceritakan informasi dari puisi yang dibaca dengan mengidentifikasikan unsur-unsur puisi. Yang pertama majas, yang kedua adalah makna konotasi, dan yang ketiga adalah pencitraan atau imajinasi. Yuk kita simak sama-sama. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau. Sumur-sumur kering, dedaunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu ibu, yang tetap lancar mengalir. Nah, anak-anak, barusan Ustadzah Marta sedang ngapain ya? Tadi Ustadzah Marta sedang membacakan satu bait puisi karya D. Zawawi Imron berjudul Ibu. Kira-kira kalian tahu nggak sih puisi itu apa? Yuk kita bahas sama-sama. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang unsur-unsur puisi. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, majas dan irama. Majas dan irama adalah bahasa kias yang menimbulkan kesan, irama, bunyi yang teratur dan berulang. Jadi dalam puisi, majas dan irama wajib dan harus ada dalam setiap lirik yang diciptakan oleh penulis. Lalu yang kedua adalah konotasi. Apa sih konotasi itu? Anak-anak, kalian tahu ya, ada dua makna yang ditimbulkan atau yang ditulis oleh seorang pujangga. Ada kalimat yang bermakna denotasi atau makna sebenarnya. Lalu yang kedua adalah makna konotasi atau makna yang tidak sebenarnya. Lalu yang ketiga adalah lambang. Apa anak-anak lambang itu? Dalam sebuah puisi bisa diciptakan suatu lambang atau simbol atau tanda. Tapi untuk puisi-puisi kontemporer biasanya hanya berupa tulisan-tulisan yang mengandung majas, irama, dan juga makna-makna konotasi. Lalu yang terakhir unsur-unsur puisi adalah pengimajinasian. Pengimajinasian atau imaji adalah kata-kata yang menimbulkan hayalan atau imajinasi yang diciptakan oleh penulis atau pengarang untuk disampaikan kepada pembaca. Jadi, unsur-unsur puisi tersebut adalah unsur-unsur pembangun yang bisa mendukung bagusnya suatu karya. Yuk, kita belajar sama-sama bagaimana sih cara untuk berpuisi yang baik. Saya akan menunjukkan kepada kalian. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan, memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa kubayar. Ibu adalah gua pertapa aku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyemerbak bau sayang, ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar menebar pukat dan melempar resau. Lokan-lokan, mutiara dan kembang laut semua bagiku.
kalau aku ikut ujian. Lalu ditanya tentang pahlawan. Namamu, Ibu, yang akan kusebut lebih dulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Iya, aku tahu. Bila aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan telah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala. Sesekali datang kepadaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Baik anak-anak, Ustazah Marta sudah memberikan contoh berpuisi karya D. Zawawi Imron yang berjudul Ibu. Kali ini kita akan memberikan contoh sedikit tentang majas. Majas. Yang pertama adalah bila kasihmu ibarat samudra. Nah, kata ibarat di sini bermajas simile. Majas simile biasanya digunakan dengan kata-kata ibarat, bagaikan. Jadi kalau ada kata ibarat dan bagaikan, maka di sini sudah diidentifikasikan sebagai majas simile. Lalu yang kedua adalah majas metafora. Majas metafora adalah majas yang membandingkan dua hal yang sebenarnya berbeda tapi memiliki makna yang sama. Seperti dalam kalimat seperti ini. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala. Berselendang biang lala di sini diartikan sebagai majas metafora, membandingkan dua hal yang sebenarnya berbeda tapi bermakna sama. Jadi berselendang biang lala itu maksudnya adalah biang lala adalah sesuatu yang indah, permainan memutar yang indah. Maka dari itu seorang ibu dikatakan berselendang biang lala adalah seorang ibu yang memiliki keindahan seperti permainan biang lala. Lalu yang kedua adalah makna konotasi. Makna konotasi di sini makna yang tidak sebenarnya atau makna kias. Dari sini, dari puisi Ibu karya Zawawi Imron, banyak sekali makna-makna konotasi yang bisa kalian pelajari bersama-sama. Misalnya, ada makna sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Nah, di sini ronta kenakalanku itu diartikan bukan berarti hanya sifat nakal, tidak. Tapi setiap anak kepada orang tuanya pasti memiliki kesalahan yang selalu dimaafkan oleh orang tuanya. Lalu yang ketiga adalah pencitraan atau imajinasi. Pencitraan biasanya melibatkan 5 panca indera manusia. Nah, di sini bisa ditunjukkan dengan kalimat saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Nah, kata-kata bau di sini melibatkan pencitraan hidung atau penciuman. Nah, anak-anak, gimana? Belajar puisi menyenangkan kan? Tidak susah kok belajar puisi. Yang penting kalian bisa memahami makna-makna, unsur-unsur tersirat atau tersurat yang terdapat dalam puisi. Dan yang paling penting adalah kalian harus menghormati orang tua, terutama ibu. Sesuai dalam doa kita, Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shoghira. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita sesuai dengan ridho orang tua kita. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari Ustazah Marta. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!